Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa dakhilna jannata darussalam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya untuk Allah. Atas nikmat dari Allah, atas redha dari Allah, kita dapat berkumpul di rumah Allah ini, Bu. Kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang diketuk hati oleh Allah. Banyak mungkin di antara tetangga kita, mungkin juga orang sekitar kita, tidak diketuk hatinya oleh Allah untuk meluangkan waktu barang sedikit saja untuk taklim. Banyak mungkin di antara kenalan kita yang menganggap taklim atau majelis ilmu itu urutan yang kesekian. Kalau udah selesai kegiatan yang lain, yang diutamakan yang lain dulu, nanti kajian urusan terakhir lah, gampang itu. Sehingga ibu-ibu, ketika ibu tadi melangkahkan kaki dari rumah menuju rumah Allah ini, setiap langkah kaki itu dinilai pahala oleh Allah. Duduk kita sebentar di sini barang beberapa menit untuk mengaji, untuk taklim, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada agama kita, lebih mengenal kepada roh kita. Tujuan kita cuma satu, menambah kualitas iman kita. Maka ketika kita berada di sini ibu-ibu, insya Allah kita akan didoakan oleh malaikat, kita akan diberikan keberkahan oleh Allah hingga nanti kita pulang lagi. Semoga yang berada di sini istiqomah ya ibu-ibu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beri salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Habibullah uswatun hasanah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau sangat cinta kepada kita ibu. Saat sakratul maut yang disebut bukan Siti Khadijah istri tercintanya. Saat sakratul maut bukan Siti Fatimah anak gadis tercinta. Siapa yang beliau sebut, Bu? Ummati, ummati, ummati. Bagaimana kondisi umatku nanti kalau aku udah gak ada? Bagaimana keadaan umatku nanti kalau aku sudah tidak ada di atas dunia ini? Itu yang disebut oleh Rasulullah, Bu. Saking cintanya kepada kita umatnya, maka sewajarnya kita sambut cinta Rasul. Salah satu bentuk cinta kita kepada Rasul adalah kita banyak-banyak bersolawat. Kita ulang ya Bu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bu, kalau ibu mau atau mungkin ada yang sudah mempraktekkan, minimal Bu kita bersolawat 100 kali sehari. Bagaimana caranya? Kita sholat fardu 5 kali ya kan Bu ya. 1 kali selesai sholat fardu, kita zikir, kita doa, kemudian kita sholawat 20 kali. Dikali 5 menjadi 100. Gak lama itu Bu. Kalau seandainya nanggunglah tasbih 33 kali sepanjang tasbih itu aja, boleh. 165 satu hari kita bersolawat.
Kenapa? Nanti di yaumul masyar ibu-ibu, anak gak tahu bagaimana kondisi ibunya, suami tidak memikirkan bagaimana kondisi istrinya, kita sibuk dengan diri kita masing-masing. Saya mau dibawa kemana? Apakah nanti surga atau neraka tempat kita? Kita sibuk dengan itu ibu-ibu. Tapi hanya ada satu sosok yang akan sibuk mencari umatnya untuk diberikan syafaat kepada umatnya. Siapa beliau? Tak lain tak bukan Nabi kita, Bu, Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai beliau nggak kenal kita. Kenapa? Terlalu pelitnya lisan kita bersalawat. Jadi ibu-ibu kalau sudah terbiasa, insya Allah nanti kalau terlupa, kayak ada yang kurang, ternyata belum salawat. Kalau sudah kita terbiasa 20 kali setiap selesai sholat fardu, dikali 5 jadi 100, dikali seminggu jadi 700, kali 1 bulan jadi 3.000. Gak nyangka itu, Bu, gak terasa. Dan itu bakal terjadi kalau kita udah niatkan. Kalau kita jadwalkan, udah kita agendakan rutinitas kita setelah sholat fardu, itu bakal terjadi. Tapi kalau nggak ada kita niatkan, Bu, sampai kapanpun nggak bakalan terjadi. Jadi kita sholawatan itu mungkin pas waktu kita sholat fardu itu sudah pasti karena ada bacaan sholawatnya. Atau ketika ada acara, pada waktu MC buka acara karena ada sholawatnya. Setelah itu nggak ada lagi. Maka ibu-ibu, kalau kita ingin dapat syafaat dari Rasul, minimal kita ikhtiar dengan bersalawat setelah sholat fardu. Bisa, Bu? Insya Allah. Baik ibu-ibu jemaah hadirin rahimakumullah. Mungkin saya baru kali pertama memang bener, Bu, tapi saya sholat di sini insya Allah sudah sering. Tapi mungkin jarang ketemu karena banyaknya sholat depan pasar saya. Saya tinggal dekat sini, Bu, dekat Ananda Akikah, dekat rumahnya Bu Diana Tabrani. Nah, di situ Ibu, saya tinggalnya di sana. Kenapa? Diamanahkan oleh beliau menjadi kepala sekolah di SMP Sains Quran. Jadi sebelumnya saya sebagai dosen di beberapa kampus, saat ini masih dosen, cuman dosen terbang jadinya, Bu, karena sudah diamanahkan di SMP Sains Quran di Kuling, dekat di Jalan Bakti. Nah, jadi beliau meminta saya agar tidak terlalu jauh dari rumah di Garuda Sakti, Bu. Jadi jauh sekali, beliau minta saya tinggal di sana. Jadi sholat subuh ada di sini, tapi banyak di depan pasar Senayan di masjid. Apa namanya, Bu? Iya, oke, baik. Ibu, nama saya Nining. Saya dengan Ibu Lima itu dulunya sama-sama guru agama. Saya dulu guru agama di SMA 1. Nah, beliau di SMA 2. Jadi kami sering bertemu dalam sebuah kegiatan dan beliau minta untuk mengisi kajian di sini. Mudah-mudahan nanti apapun yang kita lakukan di sini diberkahi oleh Allah ya, Bu, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu jemaah hadirin rahimakumullah, untuk kajian kita pada sore hari ini adalah 4 sifat Rasulullah saat bersama para sahabatnya. Bermula dari Ali bin Abi Thalib bersama anaknya Husain. Anak Ali bin Abi Thalib sang Husain bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, bagaimanakah akhlak kakekku saat bersama sahabatnya? Apa yang dilakukan oleh kakekku saat berkumpul dengan para sahabatnya?" "Kenapa Husain engkau bertanya seperti itu?" "Ya ayah, setiap aku bertemu dengan orang-orang di sini selalu membicarakan akhlak kakekku. Pengen tahu ayah seperti apa sih akhlak beliau sehingga menjadi sebutan oleh orang-orang, begitu mulianya akhlak kakekku." Lalu apa kata Ali bin Abi Thalib? "Wahai Husain, apapun yang dilakukan oleh
itu sangat mulia dan menjadi contoh uswatun hasanah yang beliau lakukan saat bersama teman-temannya. Itu banyak yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada anaknya, Bu. Tapi yang kita bahas di sini, maaf, bukan 4 tapi 5. Minimal 5 sifat ini mudah-mudahan dapat kita contoh ya, Bu ya. Kenapa? Karena Rasulullah sebagai uswatun hasanah buat kita umatnya. Apa itu yang 5? Yang pertama, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat bersama para sahabatnya disebut dengan istilah daimal bishri. Apa itu wahai ayah? Apa itu artinya, kata Husain? Wahai Husain, akhlak kakekmu bersama para sahabatnya disebut dengan daimal bishri, yaitu pribadinya menyenangkan. Rasulullah, Bu, murah senyum. Dengan siapapun bertemu beliau senyum. Kehadiran beliau sangat dinanti-nantikan. Kenapa? Enak. Ketika beliau ada, suasana menjadi hidup. Ketika beliau ada, terasa kebersamaannya. Maka di sini disebut dengan daimal bishri adalah pribadi Rasulullah itu sangat menyenangkan. Bu, Bu, kalau kita ketemu sama orang tapi sukanya masem, mukanya jarang senyum, enak nggak, Bu? Agak gimana gitu ya, Bu ya. Kita senyum malah nggak dibalas senyum. Rasulullah tidak seperti itu, sangat murah senyum. Kita sangat tahu, Bu, sedekah yang paling mudah itu apa, Bu? Senyum. Nggak mengeluarkan uang, nggak mengeluarkan tenaga, paling biasa sedikit di kita. Tapi, Bu, walaupun itu mudah, walaupun itu nggak terlalu bertenaga, ada juga yang kurang mau melakukannya, Bu. Sehingga kalau ketemu, buang muka, takutnya nanti uang nggak bisa diambil lagi, ya kan, Bu ya? Orang udah senyum, ya buang muka. Coba, Bu, kita bawakan ke sehari-hari. Misal ibu bertamu nih ke rumah ibu si A, rumahnya mewah, yang dihidangkan makanan enak-enak jarang kita temui, Bu. Namanya juga rumah mewah. Minumannya banyak warna, ada hijau, ada kuning, ada pink gitu ya, Bu ya. Tapi tuan rumah menyediakan minuman itu, makanan itu, menghidangkannya dengan wajah yang masam. Ada senyum-senyumnya, Bu. Ketika mempersilahkan kita untuk menyantap hidangan, Bu, makan aja itu, Bu, silakan, mana yang mau ambil aja. Coba, Bu, saya tanya, Ibu ambil nggak, Bu? Walaupun makanan itu enak, tapi tuan rumah mempersilahkan dengan wajah yang masam, yang sangat tidak enak dilihat. Lapar perut kita, Bu, mungkin nggak kita ambil juga. Dan dalam keadaan kita pulang, besok saya nggak mau ke sana lagi, nggak enak di situ, wajahnya seperti itu. Pasti gitu kadang-kadang. Tapi kalau kita bertamu ke rumah yang sederhana, yang hanya mendapatkan mungkin maaf air putih dengan roti seadanya, tapi tuan rumah menghidangkan dengan senyum yang manis, tutur kata yang enak didengar. Silakan Ibu seadanya, mari Ibu silakan. Ibu minum nggak, Bu? Iya, kalau bisa ada lagi nggak, biar dibungkusin untuk di rumah. Karena apa? Senyum. Maka itu sangat berpengaruh saat kita berinteraksi dengan orang. Dibedakan dengan kita yang masam mukanya, tidak enak dilihat, ketus bahasanya, bisa jadi orang akan berinteraksi kepada kita kalau penting sekali, kalau enggak. Kalau enggak penting amat, enggak mau bercakap dengan kita. Nah, kayak gitulah mungkin orang menganggapnya. Kenapa? Tidak enak dibawa berinteraksi. Maka Rasulullah sifatnya, Bu, daimal bishri. Tidak pandang bulu sama siapa beliau bertemu, tetap beliau menghadirkan senyum yang manis, muka yang ramah, sehingga kepada siapapun beliau menyenangkan. Kehadiran beliau dinanti-nanti orang.
kepergian beliau ditangisi orang. Itu sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, apa kata Ali bin Abi Thalib kepada Sayyidina Husain? Wahai ayah, apalagi ayah sifat dan akhlak kakekku saat bersama para sahabatnya. Yang kedua adalah sahlal khuluqi. Apa itu ayah? Kakekmu wahai Husain, akhlaknya luar biasa, pribadinya begitu menjadi contoh tauladan, baik kepada orang tetangganya, kepada istrinya, kepada anak-anak, kepada para sahabat, bahkan kepada musuhnya. Rasulullah tetap memberikan akhlak yang baik. Bahkan ibu musuh Rasulullah SAW masuk Islam karena akhlak Rasul. Rasul ibaratnya ibu, kalau ada orang berbuat buruk enggak dibalas dengan keburukan. Rasulullah malah memberikan contoh kebaikan. Pernah enggak kita dengar sejarahnya ibu-ibu saat itu Rasulullah dilempari kotoran saat mau ke masjid, dilempari, udah lewat situ dilempari, ganti lagi dilempari beliau, sampai akhirnya beliau bisa sampai ke masjid. Sekali waktu tidak ada yang melakukan itu. Kok biasanya ada yang melempar, sekarang kok nggak ada ya? Apa yang dilakukan Rasul? Mencari informasi, ternyata yang biasa melempar itu dalam kondisi sakit. Rasulullah pulang ke rumah menanyakan makanan kepada Siti Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Ada Rasulullah kurma, tapi ini untuk makan kita. Tidak apa-apa Siti Aisyah, saya mau menjenguk teman yang sakit. Rasulullah datang menjenguk yang sakit itu, udah ketakutan mendengar suara Rasul. Ini pasti mau balas dendam, ini pasti mau balas dendam. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Tidak ada membalas keburukan yang pernah dilakukan. Rasulullah datang menjenguk dan memberikan kurma kepada si sakit. Jadi ibu-ibu, kalau kita ingat-ingatlah Bu, ya kadang-kadang dalam hati kita, itu kan Rasul. Bu, Rasul juga manusia seperti kita. Makanya Allah itu mengirim Rasul itu bukan malaikat. Kenapa Allah mengirim Rasulullah, Rasul yang 25 yang kita wajib ketahui itu adalah manusia, agar kita bisa mencontoh apa yang dilakukan, bukan malaikat. Kalau malaikat yang berbuat, Bu, sudah pasti kita nggak bisa contoh, karena sudah pasti berbeda. Tapi minimal ibu-ibu, ketika kita mengatakan Rasulullah uswatun hasanah, maka contoh apa yang sudah dilakukan Rasul. Saat Rasul mampu mencontohkan, bisa membalas keburukan dengan kebaikan, artinya Bu, kita juga bisa. Tak mungkin kita nggak bisa. Bagaimana caranya supaya kita bisa? Hilangkan dendam, amarah, sakit hati, jangan disimpan. Tabur maaf seluas-luasnya Bu. Bu, daun jatuh dari pohon itu atas izin Allah enggak Bu? Iya. Semua yang terjadi di atas dunia ini atas izin Allah. Orang yang berbuat menyakitkan hati kita atas izin Allah. Allah yang menghadirkan mereka dalam hidup kita. Orang yang datang membuat air mata kita menangis atas izin Allah. Semua terjadi atas izin Allah. Maka tidak perlu kita salahkan takdir. Artinya apa? Ya Allah, mungkin ini ujian yang Engkau berikan untuk menguji kesabaran hamba. Maka kita coba saat mendapatkan atau bertemu dengan orang yang menyakiti hati kita, maka apa maksud Allah di balik semua itu? Taburkan maaf sebanyak-banyaknya. Kita manusia, yang menyakiti kita manusia. Manusia tidak sempurna. Setiap manusia ada lebih, ada kurangnya, ada salah, ada benarnya. Ketika kita bertemu dengan orang yang menyakiti kita, berbuat salah kepada kita, Bu, kita juga pernah pasti buat salah.
Jangan seperti kita menganggap diri kita ini gak pernah buat salah sehingga gak ada maaf sedikit pun untuk orang itu. Jadi dendam sampai 7 turunan bahkan bertahun-tahun tidak teguran. Itu salah satu sifat dendam, marah, benci yang kita simpan dalam hati kita. Kita selalu berdoa, ya Allah ampuni hamba, ya Allah ampuni hamba. Kita ingin Allah ampuni kita, sementara ketika ada manusia yang bersalah kepada kita, kita nggak berikan maaf. Lebih hebatkah kita daripada Allah? Sedangkan Allah mengampuni hambanya, walaupun keji apapun yang dibuat oleh hambanya, pintu taubat terbuka seluas-luasnya. Apalah lagi kita manusia. Maka dalam sahlal khuluqi Rasulullah memberikan contoh kepada kita tetap berbuat baik kepada orang yang mungkin berbuat buruk ke kita. Susah memang Bu, benar susah. Tetapi pahalanya luar biasa. Ridho Allah kepada kita saat kita tidak membalas akibat buruk yang Allah berikan kepada kita. Tidak membalas kejahatan yang dilakukan orang kepada kita. Justru kita buat baik terus. Orang gak mau negur kita, orang seakan-akan memutuskan silaturahim ke kita, kita yang mulai duluan. Kenapa? Karena kita ingin menjaga kondisi sosial kita, tidak ada menyimpan dendam dan amarah kepada orang lain. Itu namanya sahlal khuluqi. Kemudian yang ketiga, apalagi wahai ayah, akhlak dari kakekku, kata Husain. Yang ketiga ibu, namanya layyinal janin. Apa itu wahai ayah layyinal janin? Akhlak kakekmu wahai Husain, pribadinya lembut Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sombong Bu. Kalaulah Rasulullah sombong Bu, semisalnya Rasul sombong, kayaknya wajar Bu. Kenapa? Rasulullah itu namanya terus dikumandangkan setiap azan. Benar nggak Bu? Selesai azan di sini berkumandang lagi azan. Setiap 24 jam itu azan terus Bu di permukaan bumi ini. Nggak berhenti-henti nama Rasulullah disebut. Lalu apa kata Allah tempat Rasul? Maqam mahmudah, tempat yang paling terpuji itulah Rasulullah. Tapi apa yang beliau lakukan Bu? Sampai bengkak kakinya saat beribadah. Apa kata Siti Aisyah? Ya wahai Rasul, sebegitukah engkau beribadah wahai Rasul? Engkau sudah dijamin surga oleh Allah. Apa kata Rasulullah Bu? Apakah hamba tidak menjadi orang yang bersyukur? Tidak ada sombong dalam diri Rasulullah. Bagaimana pula kita manusia yang ada rasa ujub dan sombong di hati kita? Maaf, biasanya manusia itu sombong karena 5 hal. Yang pertama karena harta. Dititip harta yang agak berlebih sedikit, sombong dia. Bertemu dengan orang yang mungkin berada di bawah kehidupan ekonominya, kadang semena-mena bahasanya. Kadang tidak ada etika santunnya berbicara. Kenapa? Itu orang di bawah dia ekonominya. Kemudian juga manusia sombong karena ilmu. Diberikan ilmu agak berlebih, ketika berhadapan berbicara dengan orang yang di bawah dia ilmunya, kamu jangan sok-sok ngatur saya, kamu tidak tahu siapa saya, ilmu kamu seberapa lah. Seakan-akan kita marah dikritik, kita marah diprotes. Kenapa? Orang yang mengkritik kita ilmunya di bawah kita. Ada sombong dalam diri kita. Dan juga biasanya orang sombong karena pangkat, karena jabatan, karena paras juga. Dan paling riskannya lagi ibu-ibu, adanya manusia sombong karena amal ibadahnya. Oh, saya tahajud tak pernah tinggal, puasa sunnah Senin Kamis saya juga tak pernah lupa, baca Al-Quran setiap selesai sholat fardu saya kerjakan. Saya ahli surga. Bertemu dengan tetangga mungkin yang belum sepenuhnya menutup aurat, kita berbicara seperti layaknya kita ini orang paling bersih.
Kita berbicara seperti layaknya kita ini orang yang memang pasti masuk surga, sehingga meremehkan orang yang kita anggap belum soleha. Bu, Allah sangat benci kepada ahli ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Justru Allah cinta kepada pendosa dan dia bertaubat dengan dosa-dosanya. Maka seharusnya ibu-ibu jangan kita merasa lebih dari orang. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain. Sementara kita mungkin setiap waktu sholat jemaah ke masjid, bertemu dengan tetangga kita, kita menganggap bagaimana kepada tetangga kita. Tidak sedikit pun kita bisa menganggap kita ahli surga apabila masih ada ujub dan sombong dalam diri kita. Kenapa? Karena akhir kehidupan kita hanya Allah yang tahu. Akhir kehidupan manusia seperti apa, itu hanya Allah yang tahu, bukan kita. Kalau kita terus merasa diri kita lebih baik dari orang lain, Allah murka dengan kesombongan kita. Akhir kehidupan kita terjatuh dalam lembah dosa dan maksiat, maka terakhirnya kita menjadi su'ul khotimah. Orang yang kita anggap tidak sempurna menutup auratnya, Allah berikan hidayah kepadanya. Akhir kehidupannya menjadi baik, dia bertaubat kepada Allah sehingga dia menjadi husnul khotimah. Artinya kita nggak tahu Bu, akhir hidup kita seperti apa. Kalau seandainya ujub sombong merasa kita lebih baik, lebih soleha, lebih beriman dari orang, maka mungkin itu yang bisa menggelincirkan kita sehingga Allah murka kepada kita. Maka sebaik-baiknya kita ibu, jadilah orang yang merasa lebih banyak dosa dari orang lain. Walaupun kita sudah berikhtiar melakukan ibadah tahajud, hajat, taubat, puasa, semua sudah kita lakukan karena kita banyak dosa. Banyak sekali yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita, tanpa kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sifat yang ketiga, layyinal janib, tidak sedikit pun Rasul merasa sombong. Sehingga ibu-ibu dengan sifat seperti itu, Rasul kepada siapapun enak bergaulnya, enak pertemanannya, karena tidak meninggi. Benar nggak Bu? Kalau kita ketemu sama orang yang agak meninggi sedikit, dari bahasanya agak meninggi, dari mungkin cara tutur katanya agak meninggi bahasanya, pasti kita udah gak enak. Sama seperti ini Bu, kejadian pernah waktu itu mungkin Ibu pernah melihat siaran TV-nya seorang kiai. Waktu itu sedang tabligh akbar, kemudian dia menyorai penjual es teh. Ada nggak Bu nyimak Bu? Pernah nggak Bu? Apa yang beliau sampaikan di situ? Kata-kata yang tidak pantas diucapkan di waktu tabligh akbar. Ya Bu ya, apa yang terjadi? Beliau banyak dihujat oleh orang-orang. Bapak penjual es teh, ada yang berniat memberangkatkan umroh. Itu akibat itu Allah sangat murka kepada orang yang sombong. Dalam detik saja Allah bisa menghapuskan kelebihan-kelebihan yang sudah diberikan ke kita. Karena sejatinya semua itu titipan. Ilmu yang Allah berikan bukan berhak kita sombong dengan ilmu itu. Jabatan yang Allah berikan bukan berhak kita sombong dengan jabatan itu. Malah sebaliknya, kita diperintahkan oleh Allah untuk rendah hati, tawadu, agar menjadi orang yang banyak bersyukur kembali kepada Allah, bukan malah orang yang sombong. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa akhlak Rasul terhadap para sahabatnya? Yang keempat, akhlak Rasul wala ayyabin. Apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga lisannya.
Sebagaimana hadis Rasulullah, "Man kana yu'minuna billahi falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan kata-kata yang baik, berkata dengan bahasa yang baik. Kalau kita tidak mampu, baiknya diam, gak usah ngomong. Jadi tujuan Allah ciptakan lisan itu cuma dua, Bu. Apa itu? Untuk berkata yang baik, untuk memberikan nasihat, memberikan saran masukan yang baik. Kalau kita nggak bisa dengan berkata yang baik, yang kedua diam aja, gak usah ngomong, daripada menyakiti hati orang. Maka Bu, lisan ini Bu bisa menyelamatkan, bisa juga menghancurkan. Banyak orang yang saling membunuh hanya karena lisan. Banyak orang yang bercerai-berai hanya karena lisan. Bahasa kadang-kadang menyakiti hati orang. Diam dia saat itu Bu, tapi mendendam di hatinya. Ditunggunya, dicarinya kesempatan kapan kita sendirian, di sana lagi balasnya sakit hatinya karena lisan. Maka Rasulullah memberikan contoh kepada kita, berbicaralah yang baik, berkatalah yang santun, jangan seakan-akan menganggap orang gak punya hati. Maaf Ibu, kadang-kadang kita ini yang kaum Hawa itu lisannya kurang bisa kita jaga. Misal gibah, bener gak Bu? Ngomongin aib orang, senengnya membahas kejelekan orang. Minta maaf Ibu, kadang-kadang kalau sudah berkumpul 2, 3, 4 orang, maaf sekali, topiknya kadang-kadang sering tentang aib orang. Tahu gak Ibu? Ya betul. Datang lagi teman, sini, Ibu tahu enggak? Menjadi pembahasan sehari-hari, menjadi makanan sehari-hari ketika membicarakan kejelekan, keburukan orang. Bu, kita tidak akan diazab Allah karena dosa orang, tidak. Kita tidak akan diazab Allah karena kesalahan orang. Mengapa kita sibuk dengan itu? Bukankah kita juga punya dosa? Bukankah kita juga punya salah? Kenapa sibuk dengan salah orang? Kita akan diazab oleh Allah karena dosa kita, karena salah kita, dan seharusnya kita sibuk dengan dosa kita, bukan karena dosa orang. Kita sibuk mengurus kesalahan kita, bukan sibuk mengurus kesalahan orang. Seakan-akan telunjuk itu selalu diarahkan ke orang. Kapan ke arah kita? Sibuk kita dengan urusan aib orang, sementara aib kita tidak tahu. Maka banyak ibu-ibu, maaf, orang-orang yang menganggap dirinya sudah bersih sehingga semangat sekali saat membicarakan aib dan kejelekan orang. Bu, Ibu mungkin pernah dengar, kalau kita gibah, kalau kita membicarakan aib orang, maka sama artinya kita memindahkan amal ibadah kita kepada orang yang kita gibah. Berapa orang satu hari itu kita gibah, Bu? Kita pindahin amal ibadah yang kita lakukan, kita transfer ke orang yang kita gibah, Bu. Berpindah. Oh, terlalu banyak yang kita gibah, udah habis amal-amal kita, apalagi yang pindah dosa orang yang kita gibah pindah ke kita. Maka nanti di yaumul mahsyar kita menjadi orang yang bangkrut, nggak ada apa-apa lagi, Bu. Habis amal kita. Kenapa? Karena suka gibah orang semasa hidup di dunia. Maka itu juga urusannya dengan lisan. Maka ibu-ibu jemaah hadirin rahimakumullah, saya nggak ngomongin, tapi saya dengar tetap, Bu. Tetap kita pindahin amal kita juga, karena kita berada di lingkungan itu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Menghindar.
Silahkan tinggalkan lingkungan ataupun tempat kumpulan orang-orang yang ngomongin orang. Gak usah ikutan, Bu. Kadang-kadang kalau kita sampaikan, jangan gibah, nanti amal kita pindah. Kadang langsung nanti keluar nanti kata-kata yang gak enak ke kitanya. Daripada itu nanti merusak hubungan juga, mending kita ambil dulu langkah untuk menjauh saja dulu. Kapan nanti bisa, nanti kita tawasobil haq tawasobil sober, lalu kita sampaikan perlahan-lahan. Nanti dibilang kita sok suci pula kan ya Bu ya. Kadang mulut orang ini kan payah juga ya Bu ya. Jadi mending kita mikir dulu. Kapan nanti ada waktu yang tepat, baru nanti masuk sedikit. Maka Bu, hati-hati dengan lisan. Jangan sampai kita capek sholat, kita udah berpuasa sunnah Senin Kamis, semua puasa sunnah kita lakukan, kita baca Al-Quran kita, ternyata nanti di yaumul mahsyar gak ada satupun amal kita habis. Kenapa? Ngomongin aib orang. Maka ibu-ibu, ada satu kisah nih Bu, Rasulullah sangat menjaga sikapnya di hadapan para sahabatnya dan orang-orang yang di sekitar beliau. Ada Bu contohnya, ini peristiwanya. Waktu Rasulullah bersama para sahabat lagi duduk nih Bu ceritanya, datanglah salah satu daripada warga pada waktu itu membawa anggur, sepiring anggur untuk Rasulullah. Datang anggur itu ditaruh, wahai Rasulullah, ini ada anggur untuk engkau wahai Rasul, silahkan dicicipi wahai Rasul. Lalu Rasulullah mencicipi anggur itu Bu. Kan satu, makan dua, sampai anggur itu habis dengan senyum. Rasulullah makan dengan senyum. Para sahabat melihat, kok Rasulullah gak nawarin kita ya? Biasanya kalau ada makanan pasti kita ditawarin. Iya, pada bisik-bisik itu Bu. Rasulullah tetap makan senyum, Rasulullah tetap makan senyum. Begitu habis anggur itu, yang memberikan anggur bahagia, wah Rasulullah, alhamdulillah, engkau suka ya Rasul dengan bawaan saya, gitulah Bu ceritanya. Ya, lalu dengan bahagianya yang membawa anggur pulang Bu, senang hatinya karena anggurnya habis dimakan Rasul. Begitu pulang yang bawa anggur, bertanya para sahabat, wahai Rasul, ya maaf Rasulullah, tadi engkau makan anggur kok nggak nawarin kita ya? Gitulah bahasa kitanya Bu ya. Biasanya ditawarin, sekarang kok nggak ditawarin ya Rasulullah? Ada apa? Apa kata Rasulullah Bu? Anggur yang ditawari tadi asem. Rasulullah tidak mau mengecewakan yang membawa tadi Bu. Rasulullah menjaga betul perasaan yang memberikan anggur kepada beliau Bu. Kalau seandainya aku tawarkan kepadamu wahai sahabatku, bisakah engkau menyembunyikan mimik muka makan anggur asam? Mungkin gitu. Rasulullah tetap tersenyum, makan senyum. Makanya Rasulullah tidak nawarin kepada sahabat pada waktu itu. Begitu beliau menjaga perasaan orang. Jadi itu luar biasa ya Bu ya. Kalau kita mungkin entahlah ya Bu, aduh asam kali ya angurnya. Atau mungkin kita ada arisan, mungkin agak kurang garam lontongnya, mungkin picarnya ini kurang garam, iya nggak enak. Di depan tuan rumah kita menyampaikan itu. Maksud kita mungkin baik ya Bu, tapi mungkin di tuan rumah, ya Allah saya udah capek-capek buat, kayak gitu ya Bu ya. Jadi Rasulullah memberikan contoh kepada kita, jaga perasaan orang, jaga hati orang, jangan kesinggung, betul-betul dijaga. Bu, kalau kita ada membuat hati orang luka, membuat hati orang tersinggung, sedih, apa kata Allah? Minta maaf dulu ke orang yang bersangkutan, baru aku ampuni. Maka kewajiban kita minta maaf dulu Bu. Kalau pernah kita melukai hati orang, menyinggung perasaan orang, baik mungkin dengan ucapan atau perbuatan kita, minta maaf dulu kata Allah, baru aku ampuni dosamu. Kalau kita nggak sempat
tiba-tiba ajal datang menjemput kita, gimana kita mau nyari nanti di yaumul mahsyar? Bu, sebanyak itu manusia. Maka kita berusaha setiap detik kehidupan kita bertemu dengan siapapun, berusahalah tidak menyinggung perasaan orang. Karena kita nggak tahu ajal kita kapan datangnya, Bu. Tiba-tiba nanti dengan ego kita, oh bukan saya yang salah, dia yang duluan salah. Kenapa saya harus minta maaf? Dia yang minta maaf. Antara itu terus yang kita jaga, Bu. Tiba-tiba datang malaikat maut, apa yang mau kita buat? Tak mungkin pula kita mencari orang itu, Bu. Malaikat maut udah di hadapan kita. Tunggu bentar, saya minta maaf dulu. Tak mungkin juga tentu ya. Artinya tetap jaga hubungan silaturahmi kita dengan manusia. Apabila ada sampai saat ini yang belum bisa kita perbaiki, maka jangan tunggu besok-besok untuk bisa memperbaikinya, Bu. Kita tidak tahu bagaimana ajal datang menjemput kita, dan semisalnya bukan kita yang salah, Bu, silaturahim ini sudah terputus, kita dengan kerendahan hati kita datang untuk minta maaf. Terlepas dari siapa yang salah, siapa yang tidak salah, minimal Allah melihat ikhtiar kita untuk memperbaiki hubungan. Yang kita pentingkan di sini hanya Allah, Bu. Yang kita utamakan di sini hanya penilaian Allah, bukan ego kita sebagai manusia. Karena masalah ajal kita nggak tahu kapan kita datangnya, sementara ini sudah ada hubungan yang terputus, yang tidak bisa kita menjalin komunikasi seperti biasa. Maka ibu-ibu jemaah hadirin rahimakumullah, berusahalah kita sebiak mungkin, berusaha kita sepenuh mungkin untuk tetap baik hubungan kita dengan siapapun. Lepas dari dimaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah berniat untuk memperbaikinya. Oke. Kemudian yang kelima, apalagi akhlak kakek wahai ayah, kata Sayyidina Husain. Yang kelima adalah wala musahin. Apa itu wahai ayah? Kakekmu wahai Husain tidak pelit. Bu, ini sangat pernah ya, Bu. Kita dengar kajian Rasulullah itu sampai gak ada yang mau dimakan, tapi tetap beliau bersedekah. Ada waktu itu, Bu, mau makan, beliau diketuk pintu, lalu minta makanan. Kemudian beliau langsung memberikan makanan beliau. Itu salah satu sifat Rasulullah, wala musahin, tidak pelit, tidak kikir. Di dalam Islam, Bu, ada dua istilah tentang hal ini. Apa yang pertama? Yang pertama itu bakhil. Itu sering kita dengar. Benar gak, Bu? Bakhil, kikir. Orang yang bakhil, ibu-ibu, dia pelit kepada orang lain, tapi dia tidak pelit kepada dirinya. Itu bakhil. Sama orang dia pelit, Bu. Sama orang dia kikir, tapi sama dirinya tidak. Kemudian istilah yang kedua, suh. Apa itu suh? Sama orang lain dia pelit, sama dirinya sendiri dia juga pelit, Bu. Kita ambil contoh. Misalnya di taklim ini akan ada wisata religi ke Sumbar misalnya, Ibu. Yang bakhil, dia akan menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri. Nah, ini rapat misalnya malam udah rapat nih ketua taklim. Kita akan adakan keberangkatan ke Sumatera Barat besok pagi jam 6. Nah, ibu-ibu siapa yang akan mau menyumbang makanan? Oh, saya bawa bakwan, saya bawa risol, saya bawa lontong, nasi goreng, dan tutup. Nah, orang yang bakhil dia akan bawa juga, Bu. Tapi dia bawa nantinya misalnya bakwan 2 untuk dirinya sendiri, roti 1 untuk dirinya sendiri, nanti ada jeruk di rumah 1 dibawanya untuk dirinya sendiri, dia bawa, tapi untuk dia sendiri. Nah, itu yang bakhil. Orang yang suh pada waktu rapat dia dengar tuh, oh ada yang bawa bakwan, ada yang bawa risol, bawa roti, saya nggak usah bawa apa-apa. Ketika jam 6
Udah duduk semuanya di bus, Bu. Udah duduk semuanya di bus. Kemudian yang bawa makanan tadi, yang normalnya kan kita bawa makanan seberapa banyak yang pergi, bener nggak, Bu? Ada berapa orang? 40, kita bawa 40 biar bisa bagi-bagi. Itu normal ya, Bu ya, biasa dan bagus. Yang bawa makanan itu yang normal tadi itu tuh dikasih satu, kasih satu, kasih satu, kasih satu. Nah, orang yang bakhil dia akan terima tuh, Bu. Dia akan terima, dia makan makanan yang sudah diberikan ke dia tanpa dia membawa makanan dia tadi cuma untuk dia aja. Dia nggak akan bagikan ke orang. Dia simpan untuk dia nanti, untuk serapnya dia. Orang yang syuh, apa katanya dalam hati? Nah, bener kan, nampak juga bawa-bawa, dikasih juga kok. Gak perlu pula keluar duit, dapat kan makanan, hemat duit saya. Itu yang syuh. Dua-duanya sifat yang tercela, yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Bu, ketika kita murah rezeki, murah berbagi, itu salah satu bentuk cara Allah melapangkan jalan rezeki kita. Bukan orang yang senang berbagi akan sempit rezekinya, tidak. Justru orang yang suka berbagi semakin lapang rezekinya diberikan Allah. Maka orang yang bakhil dan orang yang syuh itu akan sempit, Bu. Terasa betul kikirnya dia itu. Misalnya ibu-ibu, maaf betul, kita mungkin makan di tempat lontong misalnya, pergi sama-sama makan di tempat lontong berempat. Orang yang bakhil dan syuh ini dia akan itu makan saya aja. Dia akan seperti itu. Dia tidak akan mau dia berbagi dengan orang lain. Dan sampai kapanpun dia akan tabiatnya seperti itu. Kenapa? Ada timbul dalam hatinya, rezeki saya tidak ada hak orang untuk memakannya. Maka karakter seperti ini, tabiat seperti ini, itu sangat tidak disukai orang. Sedikit demi sedikit orang akan membaca itu. Dan orang akan menandai kita. Kalau ibu itu jangan lagi, dia gak akan mau itu. Oh, kalau sama beliau tuh murah rezeki beliau tuh, orangnya betul-betul pemurah itu. Nah, manusia secara tidak langsung akan menandai karakter kita, membaca bagaimana etika kita ketika kita bersama. Misalnya seperti bakhil dan syuh tadi. Ibu-ibu jemaah hadirin rahimakumullah, kita sering baca la in syakartum wa lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salah satu bentuk orang yang suka berbagi adalah salah satu bentuk syukurnya atas nikmat yang Allah berikan ke dia. Maka kadang-kadang kita sering lihat, Bu, hari Jumat ada sedekah Jumat. Benar nggak, Bu? Ada orang yang bersedekah di hari Jumat, tak banyak duitnya sebenarnya, tapi suka berbagi, itu yang dia sukai. Maka hidupnya, tengok orang-orang yang seperti itu, sehat dikasih Allah ke dia, anak-anaknya soleh-soleh, rumah tangganya tentrem damai. Itu yang diberikan Allah kepada kehidupannya, dibandingkan orang yang suka berhitungan. Baik ibu jemaah hadirin rahimakumullah, maka 5 akhlak Rasul tadi semoga dapat kita bawa pulang ya Bu ya. Kita cobain, kita praktekkan. Mungkin ada yang sudah melakukannya, semoga istiqomah. Yang pertama, daimal bisri, jadilah pribadi yang menyenangkan. Kehadiran kita dinantikan orang, tidak hadir kita dicari-cari orang. Kenapa? Kita pribadi yang menyenangkan, enak orang ngobrol dengan kita. Kemudian yang kedua, sahlal khuluqi, apapun akhlak Rasulullah mari kita contoh, mari kita teladani apa yang sudah dilakukan Rasul. Salah satunya membalas kebaikan yang walaupun orang telah berbuat buruk kepada beliau. Kemudian yang ketiga, layyinal janib, Rasulullah lembut hatinya, tidak sombong, tidak ada ujub dan ria dalam hati beliau. Kepada siapapun beliau bertemu, tawaduknya luar biasa. Kemudian yang keempat, wala ayabin, beliau sangat menjaga lisan.
lisannya, menjaga tutur katanya, menjaga bahasanya agar tidak menyakiti hati orang. Dan yang terakhir adalah wala musahin, Rasulullah tidak pelit. Rasulullah tidak kikir, sehingga Rasul selama hidupnya menjadi keberkahan bagi Allah dan bagi kita semua.